Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saudi, saya mahasiswa PPG Batch 3 UIN Araniri tahun 2022. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL pertama saya di SD Negeri 1 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zid. Bapak absen dulu kehadirannya ya, satu-satu. Aurora Malika Azura, Ayuni Rizky Ardia, Azam Alif Fairuz, Dinda Nauli Tambunan, Fauzil Fitra, Furqan Maulana tidak hadir. Ada kabar? Tidak ada kabar ya. Kaisa Elma Mazera hadir. Kanza Al-Mahira Sabri hadir. M. Daifullah Al-Bashir hadir. Ilham Armansyah Pohan hadir. Rafa Ryan Montazir izin ya? Ya. Kenapa? Sakit. Ya. Muhammad Rizal Akbar, Muhammad Zaki Arifat, Muhammad Mufazil, Muhammad Nizam Akbar, Nadila Amira, Nikita Yasmin Humaira, Nur Hafifah, Raihana Akifanela, Rizky Al-Hafiz tidak hadir. Ada kabar? Tidak ada kabar. Selanjutnya Aprilia Iskandar. Sebelum kita mulai pelajaran, maka sebagai kita warga Indonesia, untuk menguatkan diri kita bahwasanya itu adalah kita adalah sebagai warga Indonesia, mari sama-sama kita bacakan lagu Indonesia Raya. Ya, Bapak mohon semuanya untuk berdiri. Ya. Ya, dimulai.
Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, mohon duduk kembali. Pelajari pelajaran kita yang ke-6, yaitu tentang ayo membayar zakat. Tujuan pelajaran ini adalah untuk memahami, supaya kita memahami apa itu zakat, kemudian kepada siapa saja yang diberikan zakat, dan apa saja yang menjadi hal-hal yang bisa untuk dikeluarkan zakat. Maka tujuannya itu supaya kita memahami, kemudian kepada siapa kita memberikan zakat, dan apa-apa saja harta yang wajib untuk zakati. Kemudian terakhir adalah yang itu hikmah. Apa hikmah daripada zakat? Baik. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Indahnya nama-nama Allah. Ya, indahnya nama-nama Allah. Nah, pada hari ini kita mempelajari tentang membayar zakat. Apa hubungannya? Hubungannya adalah antara nama-nama Allah dengan zakat ini ada hubungan hablum minallah. Hubungan manusia dengan Allah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Maka pada hari ini kita akan menghubungkan pelajaran zakat ini dengan pelajaran yang lalu, yaitu tentang indahnya nama-nama Allah. Itu hubungannya. Baik, ada yang tahu apa itu zakat? Ada yang tahu apa itu zakat? Pernah lihat enggak orang mengeluarkan zakat? Kapan? Kapan? Waktu bulan puasa. Yaitu orang membayar zakat. Zakat apa namanya? Zakat fitrah. Nah, itu adalah contoh yang bisa langsung kita lihat, itu tentang mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah, itu yang ada pada bulan Ramadan. Hari ini kita akan melihat video yang berkenaan dengan zakat. Nanti anak-anak coba nanti disimak, didengar, kemudian nanti akan ada pertanyaan terkait dengan zakat ya. Nanti coba diperhatikan sungguh-sungguh, kita akan lihat sama-sama. Ya, pelajaran kita pada hari ini adalah ayo membayar zakat. Apa itu zakat? Mari kita sama-sama menyimak video berikut ya. Mari kita lihat sama-sama.
Hari ini hari libur, Duta sedang bersantai di kamarnya. Meskipun santai, Duta tetap membaca buku. Ternyata Duta sedang membaca buku tentang jagat. Duta penasaran tentang jagat. Apa itu jagat? Sepertinya Duta dan teman-temannya harus tahu tentang zakat. Zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Apa yang dimaksud dengan kadar harta ya? Seperti timbangan kali ya. Memangnya siapa saja yang berhak? Dan apa saja syarat-syaratnya? Nah, saudara-saudara, sekarang yang keempat yaitu zakat. Zakat sama pentingnya seperti sholat. Zakat juga membersihkan harta dan hati pemiliknya. Karena zakat sangat penting, maka Abu Bakar pernah memerangi penolak zakat. Zakat itu ada dua macam, zakat fitrah dan zakat mal, atau zakat harta. Nah anak-anak, zakat mal terbagi lagi menjadi perhiasan, pertanian, pertambangan, perdagangan, barang temuan, profesi, ataupun pekerjaan. Assalamualaikum. Duta, waalaikumsalam. Oh ya Bunda, kapan waktunya zakat wajib dikeluarkan? Zakat fitrah hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Sedangkan bulan lainnya boleh membayar zakat mal. Ya, ayah tahu kan tentang zakat? Ya, insya Allah, ayah tahu. Kenapa? Siapa saja sih ya orang yang wajib membayar zakat fitrah itu? Orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah kepala keluarga yang memberi makan kepada keluarganya. Sedangkan zakat harta adalah orang yang memiliki harta dengan catatan sudah memenuhi nisabnya. Sekarang kau sudah mengerti kan, Duta? Duta membantu kakek menyapu daun-daun pohon mangga di halaman rumah. Kakek, perhitungan zakat itu bagaimana sih, Kek? Zakat harta dihitung berdasarkan nisab yang telah dicapai. Dan kalau kita sudah mencapai nisabnya, kita wajib untuk membayar zakatnya. Sedangkan zakat fitrah dihitung berdasarkan jumlah per kepala dalam satu keluarga. Terus, zakat itu akan diberikan pada siapa, Kek? Zakat diberikan kepada fakir miskin, ibnu sabil, untuk pembebasan budak, orang-orang yang punya utang, amil, para mu'alaf, dan fisabilillah. Sudah kita menyimak video tentang zakat tadi. Ada yang paham apa itu zakat? Boleh tunjuk tangan siapa? Ini kita. Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, mengeluarkan sebagian harta dan diberikan untuk orang yang berhak menerima. Ada lain? Fazil, Mama Fazil? Apa itu zakat kira-kira? Zakat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan. Nah, seperti yang sudah dibicarakan tadi dalam gambar dalam video, bahwasanya zakat dibagi kepada dua pengertian. Yang pertama, zakat menurut bahasa, yaitu bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Sedangkan
Zakat menurut dalam Islam adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang lain yang berhak menerima sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Nah, itu adalah pengertian zakat menurut bahasa dan juga menurut istilah. Dan ini sudah sering digemakan dalam masyarakat kita di kampung maupun di masjid-masjid tentang pembagian zakat. Kira-kira dari video tadi ada nggak yang ingin bertanya tentang zakat? Nelur? Nggak ada? Coba kira-kira mengerti nggak apa yang sampaikan tadi? Paham? Paham. Baik, Bapak mau tanya anak-anak Bapak. Kita sama-sama tadi juga tahu apa itu pengertian zakat dan semuanya sudah paham. Nah, Bapak ingin saya memberikan satu gambaran. Kira-kira nanti bisa tahu nggak? Misalnya ada seseorang, misalnya Bapak lah. Bapak memiliki simpanan uang sebesar 100 juta. Nah, menurut kalian, Bapak ini sudah wajib mengeluarkan zakat apa belum? Ada yang siapa bisa jawab? Rifat, coba. Sudah bisa. Sudah bisa. Kira-kira kenapa? Karena sudah mencapai nisab. Karena sudah mencapai nisab. Oke, tepuk tangan untuk kawan kita. Ya. Nah, iya, kita ketika harta yang kita simpan itu sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul masanya, maka uang yang tadi disimpan sudah berhak dikeluarkan zakat. Ya. Berapa kemudian bisa juga kalau nggak uang, emas misalnya, emas juga bisa dikeluarkan zakat. Nanti ke depan kita akan belajar itu tentang macam-macam zakat. Coba perhatikan ke depan semuanya. Di sini ada hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib. Kalau sudah dikatakan wajib, maka harus. Harus bagaimana? Harus atau wajib bagi yang sudah mencapai nisabnya, mencapai haulnya. Tetapi apabila tidak mencapai haul atau tidak mencapai nisab, maka itu tidak diwajibkan. Ini dasar hukumnya adalah pada surah An-Nisa ayat 77, yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Setelah sholat, Allah suruh kita untuk mengeluarkan zakat. Hubungannya apa sholat dengan zakat? Sholat sebagai penghambaan kita kepada Allah, sedangkan zakat ini adalah sebagai syukur atas rezeki yang Allah berikan. Maka dua-duanya disandingkan oleh Allah. Zakat disandingkan dengan setelah sholat zakat. Tapi bedanya adalah, pertama yang kesamaannya adalah sama-sama wajib. Kedua, bedanya adalah zakat, kalau sholat apapun keadaan kita, maka harus dilaksanakan. Tetapi apabila zakat, apabila seseorang itu belum sanggup, belum capai hartanya, belum bisa mengeluarkan zakat, maka bagi dia tidak ada hukum wajib. Maka boleh kalau dia tidak mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Dua-duanya boleh apabila tidak dikeluarkan, apabila dia tidak tergolong ke dalam orang yang berhak mengeluarkan zakat. Maka dia nanti bisa jadi dia menjadi orang yang berhak menerima zakat. Nah, gitu. Dilihat ada 8 senif, 8 macam orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, kemudian terusnya walad, hamba sahaya, waris, fisabilillah, musafir.
Nah, di sini coba dilihat, ada nggak di sini dia tuliskan anak yatim? Tidak ada. Anak yatim tidak berhak menerima zakat, tidak termasuk ke dalam penerima zakat. Kenapa? Karena bisa jadi dia bukan dari orang fakir dan miskin. Kemudian zakat anak yatim juga, dia bukan zakat per tahun, tetapi dia disantuni. Dia setiap hari boleh dikasih untuk dia. Apabila perlu, kalau anak yatim piatu, kalau ada orang yang ingin mengasuhnya, maka boleh dia diasuh. Maka dia tidak termasuk ke dalam golongan penerima zakat. Kecuali Pak ada yang saya lihat ada Pak anak yang menerima zakat, dia nanti dilihat dari keadaan keluar, apakah dia masuk ke dalam fakir, apakah dia nanti masuk dalam miskin, masuk dia sebagai amil, kadang-kadang dia yang mengutip zakatnya, bisa juga dia masuk ke amwalaf. Kalau memang dia anak yatim dulunya adalah orang non muslim, kemudian hamba saya mungkin tidak, gharib atau fisabilillah, atau anak yang sedang belajar, maka bagi dia menerima zakatnya diambil ke dalam fisabilillah, bukan orang yatim, bukan atas nama anak ya. Karena bisa jadi yatimnya itu adalah anak orang kaya. Misalnya dia orang kaya, dia sanggup mengeluarkan zakat, maka dia tidak mendapat zakat. Baik. Sudah kita lihat, kira-kira menurut anak apa yang dimaksud dengan warin? Siapa tahu? Iya, apa? Orang yang memiliki hutang tapi tidak bisa membayarnya. Iya, satu kawan kita. Iya, orang yang gharib adalah orang yang memiliki hutang tetapi dia tidak sanggup membayar, maka dia berhak menerima zakat. Terus, kira-kira apa yang dimaksud dengan musafir? Siapa tahu apa itu musafir? Iya, silakan. Orang yang dalam perjalanan dan mempunyai tujuan yang baik. Iya, orang yang punya tujuan yang baik dalam perjalanan menuju suatu tempat, misalnya dia ingin berdakwah, seperti kita lihat jamaah tabligh, dia ingin menyampaikan kebaikan ke orang lain, tapi dia berjalan, tiba-tiba dia kehabisan bahan makanannya, kehabisan uang perjalanannya, maka dia boleh menerima zakat. Tetapi kalau dia tujuannya misalnya kayak anak pang itu, ada anak-anak pang yang rambutnya ini, dia cuma untuk misalnya dia pergi dari Jawa ke Sabang, sampai Sabang dia tujuannya adalah untuk berpoya-poya dan mabuk-mabukan, maka itu tidak boleh diberikan zakat, bahkan tidak berhak menerima zakat. Karena apa? Tujuannya bukan tujuan untuk kebaikan agama, tetapi apabila dia dalam perjalanan untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebaikan, maka berhak menerima zakat. Ya, ada yang kira-kira ingin bertanya? Oh ya, silakan Tresya. Hamba saya itu apa? Hamba saya itu siapa? Siapa hamba saya? Kira-kira ada yang tahu apa itu hamba saya? Rifat. Orang yang diperbudak oleh orang yang sanggup, orang yang kaya. Ya, mantan budak istilahnya. Ya, mantan budak. Kemudian dia dimerdekakan, maka jadilah dia sebagai hamba sahaya. Hamba sahaya yang dimerdekakan oleh tuannya. Dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Ya, sudah habis. Tidak ada lagi yang namanya hamba sahaya. Dalam Islam itu tidak ada. Kenapa ada hamba sahaya tadi? Karena Islam ingin menghapus perbudakan dalam Islam. Tidak ada kita ini derajat terendah. Siapa yang paling tinggi derajatnya? Bukan orang kaya, bukan orang dermawan, bukan ini, tetapi yang takwanya ini.
Begitu juga daya paling rendah. Nggak ada namanya orang kasta paling rendah dalam Islam. Tetapi hamba saya ini diangkat, dihapus oleh Allah melalui zakat, melalui apa saja, sehingga semuanya setara. Salah satu hamba saya yang dimerdekakan dan mendapat, dan kata Nabi adalah orang yang sendalnya bunyi di dalam surga. Orangnya masih hidup, tapi sendalnya sudah bunyi. Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal itu adalah mantan budak yang dimerdekakan sehingga dia menjadi seorang muazzin yang terkenal di masa Rasulullah. Dan Rasulullah sudah menjamin kepada beliau bahwasanya sendalnya, dia belum meninggal, belum wafat, sendalnya sudah bunyi di dalam surga. Apa pertanyaannya itu dijawab, ya, berdiskusi, tanya jawab kawannya. Ya. Ya, tanya jawab. Apa sudah siap? Sudah. Sekarang ketua kelompoknya sudah datang? Sudah. Akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti siapa yang ingin bertanya boleh bertanya, ya, tunjukkan dan bertanya. Oke, baik. Siapa duluan? Dia kelompok. Bangun, boleh. Ya. Saya dari kelompok Abu Bakar menjelaskan tentang orang-orang yang berhak diberikan. Yang pertama adalah miskin, kedua miskin, tiga hamil, empat nolak, lima hamil, enam ini bisa diberikan, yang terakhir bisa. Iya. Tangan untuk kawan kita. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan respon. Dari itu yaitu orang yang meruntang dan mampu membayar utang. Iya, tepuk tangan tuh keduanya. Sekarang siapa lagi bertanya? Kelompok Blueberry, tepuk tangan tuh kawan kita. Ya, cakap. Saya akan menjelaskan tentang ancaman diri terbagi dua, yaitu zaman fitrah, jumlah harta yang dikeluarkan oleh Islam dari tanggal 1 Ramadan sebelum sholat Idul. Sedangkan fitrah hukumnya wajib. Dua, zakat mal, yaitu sejumlah harta uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang mencapai Iya, tepuk tangan untuk Blueberry. Ya, ada yang ingin bertanya?
Kapan zakat mal dilaksanakan? Ya, kalau sudah bisa. Tepuk tangan dulunya. Ya, kelompok yang ini, kelompok biasakan apa namanya? Yang penting benar. Kalau benar akan mendiskusikan pengertian zakat. Ya. Zakat merupakan salah satu Islam. Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan Islam. Pengertian zakat dari segi asal berarti bersuci, subur, berkah, dan berlimpah. Dalam ajaran Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang kita kenal. Ya, tepuk tangan untuk kawan kita. Ada yang ingin bertanya? Ini kita silakan. Tidak ada? Ada? Sudah jelas? Nah. Oke, teman-teman. Penyampaian itu bagus. Baik, kelompok terakhir, silakan. Ya. Kami semua dari kelompok bersatu kita. Saya akan memberitahu ayat perintah zakat. Wa aqimu sholata wa atuz zakat. Artinya laksanakan sholat dan keluar zakat. Quran Surah An-Nisa ayat surat keempat ayat 77. Iya, itu adalah dasar dari pada apa namanya hukum mengeluarkan zakat. Baik, apa itu semuanya? Tadi sudah kita diskusikan tentang pengeluaran zakat, ayat yang berhubungan dengan zakat, kemudian macam-macam zakat, apalagi macam penerima zakat. Maka dari semuanya dapat disimpulkan bahwa pertama, hukum mengeluarkan zakat adalah berdasarkan ayat yang sudah dibacakan kawan kita tadi, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kemudian orang-orang macam-macam zakat. Zakat bagi ada dua. Yang pertama zakat fitrah, juga zakat mal. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berhak menerima zakat ada berapa? 8. Yang pertama fakir, miskin, amir, mualaf, hamba saya, gharib, fisabilillah, musafir. Ya, baik. Demikian diskusi kita pada hari ini. Semuanya? Baik, sekarang kumpulkan hasil evaluasinya dan satu. Ya. Sekarang ya. Oke.
Ya. Babi. Dari segala pemaparan pada hari ini, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama adalah pengertian zakat. Zakat dibagi kepada dua pengertian, yaitu yang pertama zakat menurut bahasa, kemudian zakat juga menurut istilah atau dalam menurut bahasa adalah bersih, berkembang, suci, subur. Sedangkan menurut istilah, ada yang tahu? Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dia miliki untuk diberikan kepada orang lain sesuai dengan aturan-aturan agama. Kemudian juga orang-orang yang berhak menerima zakat dibagi kepada 8. Yang pertama fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mualaf, 5 6 farid, musafir. Nah, dari kesemuanya ini apakah sudah dipahami semuanya, anak Pak? Baik. Ada tugas yang harus dikerjakan. Coba lihat nanti di buku halaman 57. Nanti sama-sama dikerjakan di rumah dan akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, sekian saja hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa kifayatul majelis. Mari sama-sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.